warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Balik lagi bareng aku Bidan Cici. Hari ini aku mau ngebahas tentang benda apa aja sih yang gak harus kalian beli untuk anak kalian. Bagi teman-teman yang baru aja gabung di YouTube channel aku, channel ini mengedukasi kalian tentang healthcare, baby care, tips, dan review. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu. Yang udah subscribe, jangan lupa like, comment, share, and bunyiin loncengnya. Oke, kenapa sih aku bikin video ini tentang benda-benda apa aja yang gak harus kalian beli untuk anak kalian atau untuk bayi kalian? Karena kayaknya kita investasiin uang kita untuk hal yang lebih bermanfaat lagi, misalnya untuk pendidikan anak kita ke depannya. Kita langsung aja yuk ke videonya. Yang pertama yaitu mainan bayi. Ya, kita harus pikir-pikir sih mainan bayi yang kayak gimana yang akan kita beli. Jadi saat usia anak aku sekitar 0 sampai berapa bulan, aku lihat rekomendasi mainan untuk bayi, yaitu kayak gini. Ya, bentuknya kayak jam tangan gitu. Terus aku beli yang bentuknya kayak duck atau kayak chicken gitu. Terus nanti kalau dia gerak-gerak tuh bisa bunyi gitu. Akhirnya aku mengharapkan anak aku lebih senang menggerak-gerakkan tangannya dan melihat warna dari si gelang itu, karena warnanya merah jadi dia penglihatannya lebih bagus lagi. Tapi seiring berjalannya waktu, setelah aku belikan dan aku pakaikan ke anak aku gelang itu, dia malah menggerakkan tangannya, bukan yang ada aksesoris gelangnya tapi yang sebelahnya. Karena mungkin itu berat atau gimana, aku juga nggak ngerti. Dan aku pikir anak kan pintar ya, dia juga bisa melihat sesuatu yang baru tanpa harus kita membelikan mainan. Akhirnya aku cuman mainin sekali-kali, dia juga kurang tertarik dengan mainan itu. Nggak tahu kalau anak-anak mams ya, kalau anak aku kurang tertarik terhadap mainan, dia lebih tertarik ke alam-alam sekitar. Jadi aku bawa ke taman belakang, ngelihat pohon-pohon, ngelihat yang warna hijau, atau aku lihat ke ruangan yang ada lampu warnanya merah gitu. Dia lebih tertarik, wah ini warnanya merah, ini warnanya hijau. Atau lihat kursi yang warnanya kuning gitu, yang warnanya orange, dia lebih tertarik seperti itu daripada aku belikan mainan. Aku tidak membelikan mainan sampai detik ini ke anak aku. Aku lebih ke ada botol plastik dibunyiin. Nah, dia lebih suka yang kayak gitu. Mungkin moms juga bisa ikutin cara aku, atau mau beli mainan pun nggak apa-apa. Tapi aku saranin kalau misalnya anak moms nggak suka mainan, mending jangan dipaksain beli, karena sayang akan dibuang nantinya. Walaupun bisa di pre-love dijual lagi, tapi harganya kan jauh turun gitu. Dibanding kita beli emas, harganya akan terus naik. Ibu-ibu banget. Akhirnya nggak aku belikan mainan, cuman mainan satu itu aja, harganya ya sekitar 10 atau 15 ribu. Kalau misalnya mau pegang sesuatu, pegang tadi yang bunyi-bunyian plastik. Tapi semua dengan pengawasan kita. Walaupun kita udah kasih mainan yang bagus, yang mahal, itu harus tetap dalam pengawasan, karena takut ada bahan-bahan yang dia makan atau dia masukkan ke mulutnya dan itu berbahaya. Selanjutnya yang kedua yaitu aku tidak membelikan anakku teeter. Ya, bentuknya ada yang kayak gini, banyak banget. Ada yang dalamnya air, ada yang bentuknya silikon, bentuknya bagus-bagus, ada yang jerapah, ada yang gajah, banyak banget deh bentuknya. Aku sempat tergiur sih untuk ngebeliin, tapi pas waktu aku cari searching itu banyak banget rekomendasi teeter yang bikin aku akhirnya bingung. Aku kalau bingung jadinya nggak jadi beli kan. Ada rekomendasi merek ini, merek itu, ada yang harganya dari 2.000 sampai harganya fantastis 500.000. Waktu itu aku sempat mikir, 500.000 bedanya sama yang 2.000, yang 500.000 atau yang 300 sampai 500.000 ini bahannya dari karet. Terus aku mikir lagi, oh berarti dia bahannya organik ya gitu. Sempat diskusi sama suami aku, ada beberapa juga si teeter ini yang antibakterial. Terus suami aku tanya, kalau misalnya teeter yang antibakterial ini terus jatuh teeternya, terus dimakan sama anak kita, apakah teeter ini akan antibakteri? So aku mikir, enggak lah, karena kan benda ini sudah jatuh dan kena bakteri, terus dimakan sama anak kita, ya teeter ini pasti mengandung bakteri yang banyak, jadi harus dicuci ulang gitu. Nggak ada efeknya banyak dong kalau misalnya antibakteri. Ya juga ya, aku mikir gitu. Akhirnya aku searching lagi, dan kebiasaan aku kalau misalnya searching di Google,
nggak melihat yang teratas. Awal-awal iya, pertama-tama pasti aku lihat yang teratas dulu, tapi aku terus searching ke bawah, terus cari referensi yang paling masuk akal gitu. Jadi aku banding-bandingin dari blog atau dari jurnal atau dari referensi yang satu ke referensi yang lainnya. Akhirnya aku menemukan penelitian dari seorang dokter apa ya, nanti aku taruh jurnalnya atau sedikit gambarannya di sini. Jadi penelitian di US atau di Amerika tersebut membuktikan bahwa titer yang digunakan walaupun BPA free dan walaupun titer ini bagus, baik, dia telah melakukan berbagai macam teknik dan kimia yang dimasukkan ke titer ini. Walaupun BPA free, walaupun dilakukan dengan berbagai teknik yang bagus, jadi masih ada kandungan-kandungan kimia yang bikin otak anak kita jadi nggak bagus gitu. 4 peneliti ini juga bilang sebaiknya Amerika menutup segera atau melarang bayi-bayi menggunakan titer karena ini akan mempengaruhi otak anak gitu. Aku nggak tahu ya, mungkin ada moms yang kontra, nggak apa-apa kok titer asal BPA free dan lain-lain. Itu pandangan dari masing-masing ibu. Cuma sharing aja, aku tidak memberikan titer ke anak aku karena referensi yang aku baca tadi. Karena aku udah tahu dan peneliti di sana juga sudah meneliti dengan baik, akhirnya oh berarti aku harus mencari alternatif lain selain titer yang dibuat oleh pabrik, dan aku cari yaitu buah-buahan, misalnya wortel, apel, wortel yang dimasukin ke chiller, apel yang dimasukin ke chiller, lalu dimakan sama anak aku, digigit-gigit. Memang sih kayaknya titer lebih efektif untuk gigit-gigit dibanding buah-buahan atau finger food. Anak aku memang tumbuh giginya nggak cepat, 6 bulan tuh dia belum tumbuh gigi, bahkan sekarang menginjak 8 bulan pun anakku belum tumbuh gigi, baru akan. Jadi dia lagi masa-masa akan tumbuh gigi, dan resikonya memberikan finger food yaitu bajunya akan kotor dan kita lebih repot untuk, kalau wortel kan harus direbus dulu, dimasukin chiller dulu, baru dikasih ke anakku gitu. Selanjutnya yang ketiga, aku tidak membeli Bouncer karena nggak dikasih kado. Bohong deh, karena kayaknya itu tidak terlalu efektif. Aku belum menemukan manfaat dari Bouncer. Mungkin boleh dari mouse, boleh komen di bawah sini, bebas komen apa aja, apa kegunaan dari Bouncer. Anak juga tumbuhnya cepat, pakai Bouncer paling berapa bulan akhirnya dia udah nggak pakai lagi, udah nggak mau lagi. Aku lebih seneng anakku ditimbang-timbang di pangkuan aku, atau mungkin aku taruh di kasur aja nggak pakai Bouncer pun, karena anak aku udah tidur sesuai jadwal. Oh mungkin kalau di Bouncer kan ada mainan-mainannya gitu ya, lebih seneng aja gitu dia maininnya. Tapi itu balik lagi, anakku nggak suka mainan, jadi tidak aku belikan Bouncer juga. Pelit banget ya nih mama ke. Aku tidak menyalahkan untuk teman-teman yang beli Bouncer yang super keren, yang super mahal, silahkan. Aku tidak menyalahkan, aku hanya berbagi apa aja yang tidak aku beli dan tidak aku kasihkan aku, dan itu masih baik-baik aja ke perkembangan anak aku gitu. Selanjutnya yang keempat, aku tidak menaruh anakku di stroller. Karena apa? Karena ini lagi pandemi, jadi kita nggak bisa kemana-mana. Sebenarnya sempat mikir akan beli stroller, jadi kalau misalnya jalan-jalan kita enak dudukin atau tidurin anak kita di stroller. Kebetulan lagi pandemi, nggak bisa kemana-mana, jadi juga tidak membeli stroller. Selama di rumah ya aku gendong, paling duduk di bangku atau duduk di meja gitu, duduk di sofa. Gunanya stroller kan untuk jalan-jalan sebenarnya. Kalau di rumah aja mah pakai stroller sayang juga. Stroller kan harganya mahal juga, lumayan, bisa save, nabung emas, nanti 10 tahun kemudian bisa buat pendidikan anak aku gitu. Akhirnya harus visioner. Selanjutnya yang kelima, aku juga tidak menaruh koin di bekas tali pusatnya anak aku yang udah puput. Kan banyak tuh emak-emak atau mama-mama atau ibu-ibu yang menaruh koin tapi bersih, sudah ditutup kasa terus ditaruh di atas pusernya. Aku nggak naruh itu, dan alhamdulillah anak aku pusernya nggak dosol. Karena banyak banget dari masyarakat bilang kalau tidak dikasih koin yang ditutup kasa, yang ditempelin pusarnya sebagai pemberat, itu akan dosol katanya pusarnya atau akan menonjol. Tapi menurut penelitian itu tidak terbukti. Kalau misalnya ada yang dosol atau ada yang nonjol, itu disebut dengan hernia dan memang harus ada tindakan selanjutnya. Jadi walaupun sudah ditutup oleh koin,
Kalau misalnya mau hernia mah hernia aja, nggak bisa diobatin dengan ditutup koin itu aja. Selanjutnya, aku juga tidak memakaikan gurita seperti ini ke anak aku saat anak aku lahir sampai sekarang. Tidak sama sekali aku pakaikan, dan anak aku baik-baik aja. Aku nggak tahu kenapa kalau nggak pakai gurita jadinya kenapa-napa gitu. Aku udah bilang sama ibu aku soalnya, tidak dipakaikan gurita sama sekali. Gurita itu fungsinya sekarang hanya untuk menghangatkan aja. So, kalau mau ngangetin aja, mending pakai kaos dalam aja, aku bilang gitu. Udah bilang secara tegas dan secara jelas agar tidak membelikan gurita karena takut ditaliinnya terlalu kencang, akhirnya dia nggak bisa bernafas, akhirnya pergerakan rongganya, tulang rusuknya nggak maksimal, perutnya tumbuhnya nggak maksimal. Jadi baik-baik aja anak aku nggak pakai gurita sampai dengan saat ini, alhamdulillah. Jadi teman-teman yang nggak mau pakein gurita ke anaknya, boleh, nggak apa-apa, kita ganti pakai kaos dalam aja. Tapi ngomongnya baik-baik sama orang tua ya. Selanjutnya yang ketujuh, yaitu aku tidak akan memakaikan atau membelikan anak aku roda bulat untuk jalan. Nah, bentuknya kayak gini. Kenapa aku tidak mau membelikan itu dan memakaikan itu ke anak aku? Lagi-lagi menurut penelitian di luar sana, di Amerika sana, alat ini tuh, si bentuk roda bulat ini tuh, banyakan mudorotnya atau banyakan negatifnya. Jadi manfaatnya tuh hanya sedikit dibandingkan dengan kerugiannya atau efek sampingnya yang begitu banyak. Banyak banget dampak negatif dari roda-roda ini. Nanti aku akan taruh di sini apa aja dampak negatifnya ya. Salah satunya itu bentuk kakinya O. Oke, sekarang yang terakhir, yang ke-8, yaitu aku juga tidak memberikan bawang-bawangan atau ramuan-ramuan yang dikasih di kepala anak aku. Kalau lebih pikir lebih efektif kalau dikasih paracetamol kalau memang demam tinggi. Kalau demamnya nggak terlalu tinggi, kita mau kasih sesuatu karena mending dikompres aja air hangat. Lebih praktis gitu, kita juga nggak usah parut-parut bawang, kita juga nggak usah kasih bawang, kan bau juga, kasihan juga, takutnya dia nggak betah juga. Oke, segitu aja video dari aku, semoga bermanfaat dan semoga moms bisa mencontoh apa yang sudah aku share. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Jangan lupa dukung video aku dengan klik like, comment, share, dan subscribe, dan jangan lupa bunyiin loncengnya untuk mendapat update video-video terbaru.